Nggak tahu bang, saya nggak tahu bang, nggak tahu. Aksi arogan pengguna jalan keroyok pengemudi taksi online terjadi di Jalan Tol Jakarta Tangerang di kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Kendaraan mobil yang digunakan pelaku nampak menghalangi laju mobil taksi online yang tengah membawa penumpang. Bang, saya nggak tahu bang. Tak lama sopir arogan ini langsung turun menghampiri lalu menganiaya bersama dengan rekannya yang berkaos kuning. Bang, nggak tahu bang saya bang. Bang, nggak tahu bang saya bang. Sopir taksi online mengatakan peristiwa ini berawal saat dirinya tengah membawa penumpang melaju dari arah Bintaro menuju Cawang. Tanpa alasan yang jelas, kendaraan pelaku tiba-tiba memepet mobilnya. Ia pun menduga si sopir arogan menganiaya dalam pengaruh minuman beralkohol. Nah, saya nggak sukanya tuh arogan banget ini si pelaku. Maksudnya kan kita bisa bicara pelan-pelan, karena ini pelaku ini mabuk. Turunnya aja udah sempoyongan dan segala macam. Itu juga diambil sama ditarik sama perempuannya, karena memang ada perempuannya 2. Atas peristiwa ini korban mengalami luka pada bagian wajah dan baju yang dipakai robek usai ditarik pelaku. Korban baru melaporkan kasus penganiayaan ini ke pihak aplikasi taksi online, berharap ada tindak lanjut dan perlindungan untuk para sopir taksi online selama di jalan. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Kak, sudah kak. Sudahlah. Sudahlah kak. Muter. Tegur supir truk agar tidak melintas di jalan kota karena belum waktunya. Seorang anggota Satuan Lalu Lintas Polrestabes Palembang malah dianiaya seseorang yang mengaku mantan anggota Brimob hingga luka lebam. Ini ada insiden dan pikiran. Tak butuh waktu lama, penyidik tindak pidana umum Polrestabes Palembang menangkap dan menetapkan Karel Martinus, 56 tahun, pelaku penganiayaan sebagai tersangka. Tidak hanya itu, polisi juga menyita motor dan mobil truk milik perusahaan. Menurut Kapolres Tabes Palembang, motif dari penganiayaan itu lantaran tersangka tidak senang dengan anggota Polantas yang melarang masuk ke jalan kota karena belum jam operasional. Ditambah lagi, saat melakukan penganiayaan tersangka dalam pengaruh minuman keras jenis tua. Akhirnya diikuti dengan rasa emosi yang terdorong, diikuti juga dengan adanya perbuatan pengaruh minuman keras sehingga terjadi peristiwa pidana tersebut. Kini pelaku telah diamankan di Satreskrim Polres Tabes Palembang dan dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David melaporkan. Segera meluncur ke TKP. Siap. Mobil jenis SUV berwarna putih yang melintas di wilayah Malang, Jawa Timur menuai sorotan tajam lantaran menggunakan lampu sorot di bagian belakang yang menyilaukan pengendara lain. Dari hasil penelusuran plat nomor, diketahui mobil tersebut milik selebgram kuliner Amrizal Nuril Abdi atau yang biasa dikenal King Abdi. Berbekal data kepemilikan kendaraan, Satuan Lalu Lintas Polresta Malang Kota melakukan penindakan berupa tilang dan teguran. Keterangan yang miss, di mana kalau dari Mas King Abdi itu menyampaikan bahwa dari awal memang dia sudah merasa keberatan lampunya terlalu silau. Tapi dari bengkel tadi menyampaikan kepada KBU saya bahwa kalau dari bengkelnya itu lampunya itu warna merah. Kami akan mediasi konfrontasi di Polresta Malang Kota. Terkait keberadaan lampu sorot di bagian belakang yang menyilaukan pengendara lain, pemilik mobil menyebut pemasangan ini merupakan bagian dari endorsement. Polisi selanjutnya juga akan melakukan penindakan tegas ke pihak showroom bengkel penyedia jasa pemasangan lampu sorot belakang yang dinilai membahayakan. Usai memicu keresahan pengguna jalan lain, lampu sorot di sisi belakang mobil ini pun akhirnya dilepas di Mapolresta Malang Kota. Pengendara diminta mengganti dengan lampu yang sesuai standar. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani melaporkan.
Seorang pria warga Lebak, Banten menjadi pusat kerumunan warga di Jalan Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat. Maulana tertangkap warga usai mencuri telepon seluler dan uang milik buruh konveksi. Peristiwa bermula saat korban ingin bekerja, melihat pelaku masuk dan keluar rumah membawa telepon seluler dan uang. Pelaku sempat berbohong kepada warga, baru pertama kali mencuri, namun pelaku berhasil dikenali oleh anggota. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku berikut barang bukti curian digelandang ke Polsek Tambora. Sendiri, itu yang kamu ambil apaan? HP. Terus kalau kamu berhasil tuh dijual di mana? Jode. Karyawan apa orang lain, Bang? Orang lain. Oh. Memang sering kali ini di tempat kerjaan sering kehilangan. 2 kali. Seorang pria terduga pelaku jambret digerebek polisi saat sedang tertidur di rumah kekasihnya di Goa, Sulawesi Selatan. Pelaku ditangkap setelah beberapa bulan sebelumnya menjambret tas seorang wanita di kota Parepare. Polisi menyita sebuah ponsel yang diduga hasil kejahatan pelaku sebagai barang bukti. Dalam aksinya, pelaku memepet korban yang sedang mengendarai sepeda motor dan langsung menarik tas korban berisi HP serta dompet. Kami bersama tim melakukan pengejaran ke tempat yang dicurigai ditempati oleh pelaku. Dan alhamdulillah di tempat tersebut kami berhasil mengamankan pelaku, di mana pelaku saat itu sedang bersama dengan pacarnya. Usai ditangkap, pelaku dibawa ke posko unit Reskrim Polsek Bontomaranu untuk dilakukan pemeriksaan. Pelaku terancam pasal 365 KUHP tentang pencurian disertai kekerasan dengan ancaman kurungan maksimal 9 tahun penjara. Dari Jakarta dan Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, tim liputan melaporkan. Era kecanduan judi online, seorang juru parkir di Padang, Sumatera Barat nekat menggadaikan motor temannya hanya untuk bermain judi online. Sementara itu, kecanduan judi online juga membuat residivis yang sudah 6 kali keluar lembaga pemasyarakatan kembali ditangkap karena mencuri di sejumlah rumah sakit. Tim Klewang dari Satreskrim Polresta Padang bergerak menangkap tersangka penggelapan sepeda motor yang berprofesi sebagai juru parkir di Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Tersangka yang juga merupakan seorang residivis kasus penganiayaan ini terkejut dan tak dapat berkutik saat diciduk petugas di tempat ia bekerja. Tersangka diamankan polisi berdasarkan laporan penggelapan 1 unit sepeda motor dari korban yang merupakan temannya sendiri. Selanjutnya tersangka diboyong ke Mapolsek Lubuk Kilangan guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Kepada polisi, tersangka mengaku uang hasil penggelapan sepeda motor untuk bermain judi online. Jadi tersangka ini pura-pura mau beli rokok, mau bayar, atau nggak ada uang di dompet, dan meminjam motor korban untuk ke ATM. Setelah itu tunggu sama korban 20 menit, namanya tidak juga kunjung datang, ditelepon, kita atau yang angkat orang lain. Motor digadaikan. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal penggelapan dengan ancaman hukuman di atas 4 tahun penjara. Aksi pencurian di sebuah rumah sakit di Kota Padang, Sumatera Barat terekam kamera CCTV. Tersangka memasuki kamar-kamar pasien dan mengambil sejumlah barang berharga seperti ponsel dan dompet, lalu kabur melalui tangga darurat. Berdasarkan hasil rekaman CCTV tersebut, tim Klewang dari Satreskrim Polresta Padang mengidentifikasi dan mengamankan tersangka di daerah Bypass, Kecamatan Lubek, Kota Padang. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan 1 unit ponsel dan sebuah dompet milik korban yang disembunyikan di balik tumpukan barang bekas di parkiran rumah sakit tersebut. Tersangka yang bernama Randi merupakan residivis pencurian. Ia sudah 6 kali keluar masuk lembaga pemasyarakatan di Padang, Sumatera Barat dan terpaksa harus kembali menjalani proses hukum di Mapolresta Padang atas kasus yang sama.
Kepada polisi, tersangka mengaku tak jera melakukan aksi pencurian lantaran sudah kecanduan judi online. Untuk pelaku mengintai saat korban lengah atau lagi tertidur, disitulah pelaku melancarkan aksinya. Itu kabarnya sudah berapa kali nih, Bang? Untuk pelaku R lebih kurang 6 kali. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman di atas 7 tahun penjara. Kecanduan bermain judi online tidak dapat disepelekan dan semakin meresahkan. Selain merugikan pelaku, akan terkikisnya ekonomi keluarga, judol juga dapat merugikan orang lain. Pasalnya belakangan ini banyak tindak kriminal yang terjadi di beberapa daerah disebabkan karena pelaku nekat melawan hukum hanya karena kecanduan judi online. Jadi pengaruhnya ini lebih ke orangnya ya, diri sendiri. Kalau misalnya kita sering melakukan judi online, bisa juga mengakibatkan kecemasan karena dia saking depresinya bisa melakukan hal di luar logika dan dia mungkin bisa nekat untuk melakukan kejahatan. Untuk judi online ini orang bisa menghalalkan segala cara, contohnya yaitu mencuri, curian mod dan lain-lain. Dan saya mendukung untuk kepolisian untuk memberantas judi online. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Masih mengenai judi online, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan mengamankan 6 mahasiswa asal Makassar, di mana 2 diantaranya selebgram yang terlibat dalam perjudian online. Sementara seorang pemuda di Lampung ditangkap karena mempromosikan judi online. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi menangkap 4 mahasiswa yang terlibat dalam kasus judi online di sebuah ruko di Jalan Ance Daeng Oyo, Kecamatan Padakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Keempat mahasiswa ini ditangkap usai terlibat jual beli chip Hicks Domino, salah satu aplikasi judi online. Para pelaku mengambil keuntungan dengan jual beli chip judi online. Selain itu, polisi juga menangkap 2 pelaku lain di lokasi berbeda. Mereka merupakan selebgram asal Makassar berinisial MAD dan MRA yang ditangkap lantaran melakukan endorse atau mempromosikan situs judi online melalui akun media sosial miliknya dengan mendapatkan keuntungan 2 juta rupiah per bulan. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan pasal tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Modusnya yaitu endorse melalui Instagram dengan pendapatan sekitar 2 juta rupiah per bulan. Ini minimal ya, masih bisa lebih. Jual beli chip HIGGS Domino. Ini masih kaitan dengan judi online. Dengan modus yaitu membeli dari pemain 60.000 dan kemudian menjual ke pemain yang lain yaitu 65.000. Jadi keuntungan 5.000 per 1 billion chip. Wisnu Saprijal. Saprijal, panggilannya siapa? Wisnu. Nono. Iya. Nah, terus kamu online pakai apa? Apa nama akunnya? Seorang pemuda bernama Wisnu ditangkap polisi saat sedang asik mempromosikan situs judi online di rumahnya di Lampung Selatan, Lampung. Berdasarkan keterangannya, Wisnu telah menjalankan bisnis promosi judi online selama 5 pekan. Ia diharuskan melakukan siaran langsung bermain judi selama 2 jam setiap hari. Karena itu, Wisnu mendapatkan imbalan sebesar 1 juta rupiah per minggu dari bandar judi. Sebelum terlibat dalam dunia perjudian online, Wisnu membuat konten tentang game mobile. Namun ia tergiur untuk mengikuti jejak akun media sosial lainnya yang juga mempromosikan judi online. 1 minggunya dibayar 1 juta 7 kali live streaming, 1 kali live streaming 2 jam. Cuma saya nggak tahu orang itu orang mana, saya cuma tahunya karena di WhatsApp itu udah jalan 1,5 bulan. 1,5 bulan ya udah saya ditangkap. Judi maupun judi online ini pasal disangkakan pasal 303 KUH pidana dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun. Atas kejadian ini, seluruh masyarakat dihimbau untuk tidak coba-coba melakukan tindak pidana perjudian karena akan diberikan sanksi penindakan hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan melaporkan.